Alhamdulillah ya haqqa hamdi, alhamdulillah ya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul Afadil, Hadratul Mukarramin yang kita takdimi, para sesepuh, penispuh, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat yang kita muliakan, ya Mas Jono selaku moderator kita pada kesempatan sore hari ini, kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada kesempatan sore hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Tadi himpun pada sore hari dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat sholihin sholihat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang bagaimana meladani keharmonisan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita niatkan mengikuti sunnahnya, mengambil teladan dari beliau, yang insya Allah akan menjadi keberkahan di dalam hidup kita, keberkahan di dalam keluarga kita, keberkahan di dalam anak cucu kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata harmonis atau laras dalam bahasa kita tentu agak kesulitan kita temukan padanannya di dalam bahasa Arab, lebih-lebih di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi tentu kita memiliki beberapa dalil yang bisa menunjuk ke satu wijhah atau arah yang sama dengan pengertian-pengertian kita terkait dengan harmonis dan selaras itu. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat terkenal, karena kalau di Indonesia banyak dicantumkan di undangan-undangan pernikahan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rum ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya Allah itu menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian sendiri, dari jiwa-jiwa kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri, pasangan-pasangan, agar supaya kalian merasakan sakinah kepada dirinya, dan supaya kalian dianugerahi oleh Allah, dijadikan di antara kalian itu mawaddah, dan dijadikan di antara kalian itu ar-rahmah. Secara sederhana, kata sakinah bermakna cinta yang menenteramkan. Secara sederhana, kata mawaddah bermakna cinta yang bergelora, yang justru kemudian mendatangkan semangat, ya, satu vitalitas kehidupan bagi masing-masing anggota keluarga. Dan kata rahmah ya adalah cinta yang, kata lagu kita dulu, hanya memberi, tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Nah, itu pengertian dari tiga anasir yang kemudian kita sering menyebutnya samara, samawa, ya, dan lain sebagainya dalam perbincangan sehari-hari. Ya, bahkan sejak masa Presiden Soeharto kita meminjam salah satu istilah dalam ayat ini, ya, untuk menjadi program, ya, pembinaan keluarga. Jadi dulu kita sering kalau lewat balai desa ada
Desa Binaan Keluarga Sakinah gitu ya. Desa Binaan Keluarga Sakinah untuk menunjukkan kepada kita semua ada konsep Al-Qur'an yang kemudian tidak dihadirkan dalam kehidupan kita sebagai bangsa menjadi program nasional pada saat itu, yaitu bahwa ada keluarga yang paling tidak memenuhi ya satu titik yang disebut sebagai sakinah. Nah, apa makna sakinah itu? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran ini, ya, sebagian ulama memberikan tafsir, kata litaskunu ilaiha bermakna paling tidak ada 4 anasir. Yang pertama adalah litasta'ifu biha, yang kedua walita'tafu ma'aha, yang ketiga walitamilu ilaiha, yang keempat walitatma'innu biha. Yang pertama adalah litasta'ifu biha, supaya kalian mampu menjaga kesucian diri di dalam kehidupan pernikahan itu bersebab kehadiran pasangan. Jadi litasta'ifu biha artinya bisa menjaga kesucian diri dengan kehadiran pasangan. Jadi konsep sakinah dalam Islam itu pertama-tama bukan tenang dalam arti tidak ada gejolak, tidak ada suara tinggi, tidak ada cekcok, tidak ada pertengkaran atau perbedaan pendapat, bukan itu. Yang disebut sakinah pertama-tama berasal dari ketaatan kepada Allah, berasal dari eling atau ingat kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir mengingat Allah maka hati menjadi tenang, dan sumber dari ketenangan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna pertama dari tas kunu ilaiha, supaya kalian merasakan sakinah dengan kehadirannya adalah litasta'ifu biha, atau berhasil menjaga kesucian diri kalian karena kehadiran pasangan kalian. Jadi, ya, sumber sakinah pertama-tama itu ketaatan. Sumber sakinah pertama-tama itu kesucian diri karena kehadiran pasangan. Maknanya, dengan kehadiran suaminya, seorang istri bisa menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehadiran istrinya, seorang suami bisa menjaga dirinya dari jatuh ke dalam dosa yang keji dan yang mungkar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, tidak disebut sakinah, misalnya ada konsep suami istri rukun, selalu akrab, dekat, ya, kemana-mana gandengan tangan, nggak pernah bertengkar, nggak pernah cekcok, nggak pernah bersuara tinggi, ya, kompak selalu. Tapi ternyata kemudian mereka, naudzubillah misalnya ini bukan di Indonesia, tetapi sudah ada gejala-gejala muncul seperti ini, misalnya kemudian suaminya mempersilahkan istrinya untuk having fun dengan yang lain, istrinya mempersilahkan suaminya untuk having fun dengan yang lain, ya terserah gitu. Yang penting kita sebagai sebuah ikatan keluarga suami istri tetap rukun, tetapi masing-masing bisa mencari kesenangannya pribadi. Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak disebut sebagai sakinah, meskipun mereka hidup dijalani dengan mungkin tidak pernah cekcok, tidak pernah bertengkar, tidak pernah bersuara tinggi. Hatta kalau itu pun ada, ya, meskipun saya kok tidak yakin hal seperti itu akan ada. Tapi pertama-tama konsep Islam tentang sakinah adalah tentang kesucian. Jadi, ya, bagaimana kemudian kehadiran suami, yaitu bagi istrinya bisa menjaga dia dari perkara-perkara yang dilarang Allah. Sebaliknya kehadiran istri bagi suami bisa menjaga sang suami dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sakinah yang paling mendasar. Maka diikuti dengan makna kedua adalah lita'tafu ma'aha, supaya kalian bisa membangun atifah. Atifah itu artinya ikatan lahir batin. Ikatan lahir batin di antara suami istri. Seakan-akan seperti kalimat tauhid, ya, ikatannya itu. Ada an-nafyu, ada al-isbat. La ilaha illallah, ya. Tidak ada yang patut disembah, ya, kecuali Allah. Ada an-nafyu, kita menafikan tidak ada urusan dengan yang lain dalam soal yang sangat personal ini, tetapi kecuali satu, yaitu pasangan yang sudah dihalalkan, diikat dengan akad suci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ijab dan qabul pernikahan. Itu yang dimaksud dengan lita'tafu ma'aha, mengikat dari yang lahir sampai yang batin. Dari yang paling lahir, Rasulullah SAW memberikan contoh, ya dengan satu fi'liyah dulu, baru qauliyah, ya. Rasulullah SAW melakukannya terlebih dahulu, baru kemudian menyampaikan kepada para sahabat, yaitu yang diriwayatkan bahwa pada suatu hari Nabi SAW keluar dari rumah salah satu istrinya, dikatakan dia adalah Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Dalam keadaan Rasulullah itu keluar dari rumah salah satu istrinya ini, rambut beliau basah,
setelah mandi junub. Kemudian beliau mendatangi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang sedang berada di masjid. Kemudian beliau SAW bersabda dengan sabda yang sangat terkenal, yaitu beliau mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan seorang wanita yang dijadikan oleh setan sebagai penggoda baginya dan dia tertarik kepada wanita itu, maka hendaklah dia pulang menemui istrinya. Karena pada istrinya terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita tersebut, hanya saja lebih suci lagi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya Rasulullah SAW memberikan satu rumusan tentang bagaimana menjadi seorang suami yang setia, yang bisa menjaga keharmonisan keluarga adalah hatta pun ketika dia tergoda di luar sana, penyelesaian dari ketergodaan itu harus di rumah. Penyelesaian dari ketergodaan itu harus dengan istri yang diikat secara sah oleh akad suci, ya, dengan ijab dan qabul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu ya tergoda itu bisa di jalan, di pasar, di tempat kerja, ya, dan lain sebagainya. Maka kemudian ketika menemukan yang seperti itu, hendaklah dia bergegas pulang ke rumah untuk menjumpai istrinya supaya bisa menunaikan hajatnya itu kepada pasangan yang halal dan diridhoi oleh Allah, sehingga menjadi pahala, menjadi ibadah. Seperti yang kemudian disampaikan Rasulullah yang membuat para sahabat heran. Masa kami bersenang-senang dengan istri, kami mendapatkan pahala ya Rasulullah? Maka beliau SAW menjawab, ya, kalau kalian letakkan di tempat yang haram, apakah dia berdosa? Kata para sahabat, tentu itu adalah satu dosa besar ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya kalau diletakkan di tempat yang lain dosa, ya di tempat yang haram dia menjadi dosa, maka diletakkan di tempat yang halal, maka dia menjadi pahala. Maka dia menjadi sebuah hal yang bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian ya menjadi konsep ya tentang setia. Setia itu ya bukan tidak pernah tergoda kepada yang lain, tapi dia tahu batas ketika dia tergoda. Ya kalau sekarang bukan cuma di jalan, di pasar, di mal, di tempat kerja atau di lingkungan-lingkungan yang lain ya. Godaan itu kadang-kadang munculnya di gadget kita sendiri, ya, di di handphone kita sendiri dan lain sebagainya. Nah, bagaimana semua itu dikelola untuk memperkuat ikatan di antara suami dan istri. Lita atau fumaha, an-nafyu, ya, dinafikan semuanya kembali kepada istri yang diridhoi dan dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian disampaikan Nabi SAW. Yang berikutnya adalah di ekspresi-ekspresi ya lahiriah yang kemudian membangun ikatan secara batiniah itu juga dipentingkan di dalam bagaimana kemudian kita meladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di ekspresi-ekspresi verbal misalnya mengungkapkan cinta kepada pasangan itu perkara yang penting, meskipun mungkin kalau biasanya saya dialog dengan bapak-bapak itu sukanya menyampaikan cinta itu yang penting buktinya bukan kata-kata, tapi ternyata kita belajar dari Nabi SAW, kata-kata itu penting, ya. Kata-kata itu penting untuk meneguhkan ikatan cinta. Kalau kita bayangkan ya, Allah itu kan maha tahu segala isi hati. Tapi Allah yang maha tahu segala isi hati itu masih memerintahkan kita, menitahkan kita untuk mengungkapkan cinta secara verbal, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk kata-kata, itu sehari semalam paling tidak 17 kali. Di mana? Di bacaan suratul Fatihah. Di setiap rakaat sholat kita itu ada ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Para ulama bersepakat Alhamdulillah itu ungkapan cinta, Ar-Rahmanir-Rahim itu ungkapan harap, Maliki Yaumiddin itu ungkapan takut. Dan itulah iman menjadi sempurna dengan tiga perkara ini. Ya ada cintanya, ya ada harapnya, ya ada takutnya kepada Allah. Nah, artinya tadi Alhamdulillahirabbil alamin, ketika kita mengucapkan segala puji bagimu ya Allah yang menjadi Rabb semesta alam, ya, segala puji apapun itu, ya, hakikatnya adalah memuji Engkau untukmu, hakmu, hakun laka an tuhmad wa hakun laka an tu'bad, menjadi haknya Allah untuk dipuji, dipuja, diibadahi, disembah, gitu ya. Maka kita bisa membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang ya, maha tahu segala isi hati itu sehari semalam mewajibkan kita untuk 17 kali ya mengungkapkan cinta kepadanya. Nah, itu Allah yang maha tahu isi hati kan.
Dia tahu apakah kita cinta beneran atau tidak, itu dia maha tahu. Tapi itu kita masih diwajibkan untuk mengungkapkan cinta secara verbal, itu 17 kali. Nah, bagaimana dengan pasangan kita yang tidak tahu isi hati, gitu ya? Yang tidak ngerti apa yang ada di dalam pikiran kita. Tentu lebih-lebih membutuhkan ungkapan-ungkapan cinta secara verbal. Mengucapkan, I love you, sayang deh sama kamu, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang ternyata sangat penting. Dan bahkan kalau pasangan kita menuntut satu pertanyaan eksistensial tentang seperti apa nilai diriku di sisimu, itu harus dijawab dengan sangat sabar. Ya, ada hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW itu sering ditanya oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dengan pertanyaan yang sama berulang-ulang, tapi Rasulullah tidak kemudian mengatakan, kamu mau tanya berapa kali? Kan udah dijawab kemarin. Enggak. Tapi bagaimana Rasulullah SAW itu senantiasa menjawab dengan sabar pertanyaan bunda kita Aisyah ini. Karena pertanyaan ini berbunyi begini. Ya Rasulullah, kalau ada ya lahan-lahan atau ladang-ladang gembalaan yang sudah dipakai orang untuk menggembalakan kambing-kambingnya, kemudian hanya ada satu saja ladang gembalaan yang belum pernah dipakai orang untuk menggembalakan kambingnya, maka kemanakah engkau akan menggembalakan kambing-kambing yang engkau miliki? Ya. Ini pertanyaan Aisyah. Nabi SAW dengan sabar selalu menjawab, tentu wahai Aisyah, akan aku gembalakan kambing-kambingku ke tempat yang belum pernah dipakai orang untuk menggembalakan kambing-kambingnya. Ini kan pertanyaan kode, pertanyaan eksistensial. Bahwa ibunda kita Aisyah hendak selalu ingin menegaskan, dan itu diulang-ulang, tidak hanya sekali, hendak ingin menegaskan bahwa dia istimewa di sisi Rasulullah SAW karena apa? Karena dia adalah satu-satunya istri yang dinikahi Rasulullah dalam keadaan masih gadis, sementara yang lain adalah janda, gitu ya. Dan itu ternyata penting bagi seorang Aisyah untuk mengulang-ulang pertanyaan, kemanakah engkau akan mengembalakan kambing-kambingmu, ke tempat yang sudah pernah dipakai orang ataukah kepada yang belum pernah dipakai orang. Dan itu ya dihadapi oleh Nabi SAW dengan kesabaran luar biasa, di mana beliau senantiasa menyampaikan kepada Aisyah jawaban yang jelas, yaitu tentu wahai Aisyah akan aku gembalakan kambingku ke tempat yang belum pernah dipakai orang untuk mengembalakan kambing-kambingnya. Jadi ini yang kemudian menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya untuk mengungkapkan cinta itu secara verbal kepada pasangan, itu adalah hal yang penting. Harmoni itu dibangun juga dengan kata-kata. Harmoni itu dibangun dengan ungkapan-ungkapan cinta seperti ini. Yang berikutnya, ya, Bapak Ibu rekan-rekan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah walitamilu ilaiha, dan supaya engkau merasakan muyul, kecenderungan kebersamaan dengan dia. Artinya sudah bukan lagi aku dan kamu tetapi kita, ya. Sudah bukan lagi aku dan kamu tetapi kita. Maknanya ya sebentar. Minum manis atau apa dong? Saya terdekat. Adalah sebuah perasaan, pikiran yang dicurahkan bukan lagi tentang aku, kamu, tetapi ini tentang kita. Makanya sering saya ungkapkan, ya kalau sebelum menikah, ya mas-mas, para ikhwan itu ya, ada kuliner enak di mana gitu ya, ya tempatnya terjangkau, ngepit ya iso, motor ya iso, mobil ya iso, kejangkau, duitnya ono gitu ya, ya diinginkan ya sudah diparani gitu ya, kulineran. Ketika belum menikah, apa-apa yang kemudian bisa dicari-cari, ya, bisa dipuaskan. Tapi kalau sudah menikah ya istilahnya, lihat makanan saja yang pertama terpikir adalah yang di rumah makan apa ya, gitu ya. Yang di rumah makan apa ya. Kalau ibu-ibu tuh kayaknya alami gitu ya. Hal-hal seperti ini tuh alami. Makanya survei membuktikan ya 80% snack pengajian dan arisan itu dibawa pulang oleh ibu-ibu gitu ya. Tidak dimakan di tempat, tapi dibawa pulang ke rumah gitu ya. Meskipun nanti ya dimakan sendiri, tapi dibawa pulang ke rumah. Itu karena mikirnya yang di rumah makan apa ya? Yang di rumah makan apa ya? Karena inilah muyul adanya satu perasaan yang sama ketika kemudian kita berada di dalam satu rumah tangga kebersamaan. Saya berapa tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2014 atau 2015, masih kalau pergi agak lama itu ya masih agak mentolerir. Kalau sekarang itu nggak bisa pergi selama itu. Tapi waktu itu qadarullah
ada safari dakwah di Amerika Serikat itu 21 hari. Nah, 21 hari, 11 kota. Ya, jadi setiap 2 hari sekali pindah kota gitu. Nah, di setiap kota di mana kita safari dakwah itu ya ditawari oleh panitia, di sini ada tempat wisata yang bagus, keren gitu ya. Apa namanya? Ya pokoknya nggak ada di tempat lain lah gitu. Nah, monggo Ustaz kalau berkenan kita antar lihat sana, mumpung di sini kan belum tentu bisa ke sini lagi gitu. Nah, kalau itu adalah bentuknya scenery, pemandangan, saya biasanya nolak. Mboten sah, Pak, mboten sah, Mas. Loh nggak apa-apa. Kenapa Ustaz kok nggak mau gitu ya? Saya jawab, nanti kalau saya lihat pemandangan indah itu saya malah sedih. Loh, kok sedih gimana? Ya karena saya kesininya sendiri, jenengan antar lihat itu sendiri. Ya. Padahal yang senang pemandangan indah itu istri saya. Nanti kalau saya jenengan ajak ke pemandangan indah itu, saya malah sedih kepikiran istri saya kok nggak bisa lihat ini, gitu ya. Atau anak-anak saya kok nggak bisa lihat ini. Oh, gitu ya Ustaz. Iya, saya kepikiran itu nanti. Nah, terus gimana Ustaz? Ada waktu kosong ini kalau mau dipakai jalan-jalan atau mau gimana Ustaz? Ya, kadang-kadang saya milih nulis, tapi kadang-kadang ya kalau mau jalan-jalan boleh, tapi ke museum atau ke tempat bersejarah. Nah, itu kalau itu istri saya tidak terlalu suka. Jadi saya tidak terlalu merasa bersalah gitu. Ketika kemudian saya ke situ sendiri itu saya tidak merasa terlalu bersalah gitu ya, ke museum atau ke tempat-tempat yang bersejarah itu. Nah, itu saya senang, istri saya kurang suka. Jadi saya kalau ke situ insya Allah tidak merasa terlalu bersalah. Tapi kalau ke tempat pemandangannya indah tadi saya khawatir saya merasa bersalah. Kenapa tadi? Ya, ini yang senang istri saya kok, yang menikmati saya gitu ya. Itu Masya Allah ya. Ya kebersamaan itu seperti itu. Makanya kita nanti kalau masuk surga itu ya harapannya kan bersama-sama. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu digembirakan. Ya karena kita ya akan ada rasa yang hilang. Kalau kita misalnya itu masuk surga kok nggak sekeluarga, ada orang yang kita cintai kok tidak ikut masuk surga, menikmati apa yang dikaruniakan Allah kepada kita di akhirat. Ya, itu sama di dunia kita sudah merasakan surga sebelum surga di pernikahan itu ya. Tadi kita pengen merasakan itu ya sama-sama bareng-bareng, bukan kita sendiri. Itu gambaran tentang ya litamilu ilaiha, satu kondisi di mana kemudian kita berpikirnya bukan lagi aku dan kamu, tetapi kita. Nah, kalau aku dan kamu ini diasah gitu ya, itu Masya Allah ini menghasilkan kepekaan hubungan antara kita dengan pasangan kita yang kadang-kadang bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara. Gitu. Itu. Kalau contoh dari Rasulullah SAW itu, kata Rasulullah SAW, aku tahu Aisyah kapan kamu marah kepadaku dan kapan kamu senang, kamu ridho kepadaku. Ya. Maksudnya gimana ya Rasulullah, kata Aisyah? Kamu itu kan banyak sumpah. Nah, kalau kamu lagi senang, hatimu lagi ridho kepada aku, maka kamu akan bersumpah la wa rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak demi Robnya Muhammad. Itu kalau kamu lagi seneng sama aku, lagi ridho sama aku, pasti kamu sumpahnya pakai kalimat la wa Rabbi Muhammad. Tapi kalau kamu lagi marah sama aku, kamu lagi kemudian hatimu lagi sumpek gitu, pasti kamu bersumpahnya la wa Rabbi Ibrahim. Tidak demi Robnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kata Rasulullah sudah bisa baca. Ini Aisyah kalau lagi seneng, itu sumpahnya la wa Rabbi Muhammad. Tapi kalau lagi sumpek hatinya, mungkin lagi kecewa sama suami atau gimana, itu pasti menggunakan kata la wa Rabbi Ibrahim. Gitu. Kata Aisyah sambil ketawa kecil, benar ya Rasulullah, aku bukan membencimu, aku hanya kadang-kadang kalau lagi sumpek nggak pengen menyebut namamu, makanya nyebut namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bayangkan satu kondisi di mana saling mengerti, saling memahami, ya itu tanpa bicara karena apa ada muyul, litamilu ilaiha tadi, litamilu ilaiha. Nah, kalau saya dulu juga ada cerita ya. Ya pergi Jumatan, handphone suami itu ditinggal. Ini zaman dulu itu kan baru bisa telepon dan SMS, nggak ada medsos seperti sekarang, belum ada WhatsApp, belum ada Telegram, belum ada apalagi medsos-medsos yang umum yang lain itu belum ada. Adanya tuh zaman dulu masih harus pakai komputer di warnet itu namanya Friendster. Jadi kalau handphone itu bisanya cuma telepon sama SMS. Ya. Kemudian kita si suami ini berangkat Jumatan, handphonenya ditinggal di rumah dicas. Istrinya nggak tahu kalau suaminya pergi Jumatan nggak bawa handphone. Makanya kemudian istrinya ini SMS, Mas, nanti kalau pulang beli bakso samping masjid. Kan dulu kita sering makan berdua. Ini mumpung anak-anak belum pulang, nostalgia lah makan bakso berdua. Ya kangen ya Mas, tolong ya Mas.
I love you gitu ya. Dikirim SMS gitu. Nah, terus suaminya ini kan nggak baca SMS, HP-nya di rumah gitu, tanpa disadari istrinya HP-nya di rumah. Tapi dia habis sholat ba'diyah Jumat itu kepikir, wah ini kayaknya enak nih makan bakso berdua sama istri. Tak belikan yang samping masjid, kan dia sukanya yang ini. Nah, mumpung anak belum pulang, nostalgia makan bakso berdua. Beli bakso. Pulang ke rumah, ya dia ngetuk pintu rumah. Assalamualaikum. Nah, baksonya disembunyikan di belakang punggung gitu. Dibukakan pintu oleh istrinya, kemudian dia tunjukkan. Surprise gitu. Masya Allah, kata istrinya, untung aku tadi pesen ya, jadi bisa dibeliin bakso, makan bakso berdua, nostalgia gitu. Kata suaminya, loh kok kamu nggak kaget, Dek? Gitu. Kaget gimana? Kan aku yang pesen. Aku tuh ngasih surprise ya. Surprise gimana? Pesenanku kok surprise. Kamu pesen gimana emangnya? Aku kan SMS, Mas, kata dia. Loh, aku kan nggak bawa handphone. Tuh loh. Lihat di stop kontak di sana itu. Tuh handphoneku lagi dicas itu. Loh, tapi kok Mas tahu kalau aku pesen bakso? Aku nggak tahu. Aku tuh mau kasih surprise. Ya. Udah istri bilang, iya Allah kok kita bisa nyambung ya gitu. Nah ini ekspresi-ekspresi ketika litamilu ilaiha itu diasah, ya tadi bisa saling mengerti tanpa bicara, bisa bicara tanpa kata, gitu ya. Itu sebuah hal yang kemudian menjadi salah satu anugerah dari Allah dalam bingkai sakinah tadi itu. Ya. Litamilu ilaiha. Yang keempat adalah walitat ma'innu biha, dan supaya bisa mencapai itminan atau ketentraman, ya, yang lahir dan batin, yang ketika dikala bersama ataupun sedang masing-masing ada tugas gitu ya, di antara satu dengan yang lain, ini tetap ada keterampilan yang ada itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itminan itu kan konsep tentang tumakninah ya. Tumakninah itu ketenangan di mana yang kemudian kita bisa upayakan, kita perjuangkan di dalam kehidupan rumah tangga kita dengan ketika bersama ya saling menjaga karena Allah. Ketika berpisah pun saling menjaga karena Allah semua. Ya, jadi sehingga kita dalam hal ini ya, membangun sebuah saling percaya ya. Karena memang saling percaya itu sesuatu yang sangat rapuh dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan suami istri ya. Orang kalau kepercayaan itu sudah pernah pecah ya, kayak betul-betul kayak botol. Kalau sudah pecah itu diperbaiki pun tidak bisa utuh lagi, pasti kelihatan retak-retaknya gitu ya, pasti kelihatan retak-retaknya. Itu yang kemudian kita bisa lihat dalam menjaga kepercayaan ini tidak mudah. Makanya trust di antara suami istri ini ya kita harus berjuang betul-betul untuk menjaganya ya, menjaga komitmen betul-betul, jangan sampai melanggar komitmen ya antara suami dengan istri ini, termasuk ya dari banyak kasus yang sering kita temui itu karena masa lalu yang belum selesai itu mengganggu sekali ya, masa lalu yang belum selesai, masih punya sewu mantan yang belum tegasi bahwa cut sampai di sini ya, sampai kehidupan pernikahan masih ada kontak-kontak dan lain sebagainya. Nah ini akan menjadi sebuah persoalan trust yang merusak yang namanya itminan. Nah, maka itminan ini berpangkal dari sana, dari trust satu sama lain, saling percaya satu sama lain, ya tenang, tentram ya di dalam kehidupan rumah tangga. Ketika bersama saling menguatkan fisabilillah, misalnya seperti yang digambarkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah mengatakan Allah merahmati seorang suami yang bangun qiyamul lail dan dia bangunkan istrinya untuk qiyamul lail. Kalau istrinya tidak mau bangun, maka dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun qiyamul lail, dia bangunkan suaminya untuk qiyamul lail. Kalau suaminya tidak mau bangun, dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Ini adalah gambaran dari bagaimana saling mendukung di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai pada level yang demikian. Dan bagaimana hal semacam ini dibangun dengan sangat indah oleh Rasulullah SAW sebagai contoh bagi kita. Makanya ketika diminta untuk bercerita, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu diminta untuk bercerita, ya Ummul Mukminin ceritakan kepada kami sesuatu yang menakjubkan dari Rasulullah SAW. Maka ibunda kita Aisyah menerawang dan air matanya berlinang. Kemudian beliau mengatakan, kana kullu amrihi ajaba.
bagaimana aku bercerita sementara semua urusannya beliau SAW itu menakjubkan. Lalu para sahabat ini mendesak kepada Ibunda kita Aisyah untuk menceritakan satu poin saja tentang betapa luar biasanya Rasulullah SAW dalam kehidupan rumah tangga beliau. Maka Ibunda kita Aisyah menceritakan, pada suatu malam, kata beliau, Rasulullah SAW sudah berada di sampingku, di pembaringan kami. Kulit telah bertemu dengan kulit, tetapi Nabi SAW kemudian berbisik kepadaku, kata Aisyah, berbisik di telingaku, wahai Aisyah, apakah engkau ridho kalau malam ini aku gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku senang jika engkau ada di dekatku, rapat denganku, tetapi aku juga senang kalau engkau beribadah kepada Allah. Maka kemudian, kata Aisyah, Rasulullah SAW bangkit mengambil air wudhu, kemudian beliau bangkit untuk salat, ya dengan berdiri yang lama, dengan bacaan Al-Quran yang panjang, dengan tangis yang terseduh-seduh dan menggigil, ya. Bahkan beliau karena panjangnya berdiri sampai bengkak kaki beliau, sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak menghentikan salatnya sampai Bilal mengumandangkan adzan. Maka Aisyah bertanya, kenapa harus seperti ini ya Rasulullah? Bukankah engkau sudah diampuni apa yang sudah berlalu ataupun apa yang belum terjadi? Semuanya sudah diampuni oleh Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya sungguhnya apakah aku tidak suka untuk menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah. Itu yang diungkapkan oleh beliau SAW. Dari sini kita mengambil pelajaran luar biasa ya. Rasulullah SAW itu jangankan pergi mancing atau pergi pit-pitan, mau qiyamul lail saja izin sama istri gitu ya. Ini bapak-bapak yang suka pergi hobi tidak pamit dan kemudian kalau pulang telat, dan ini sebuah hal yang luar biasa dari Nabi SAW itu mencontohkan hatta untuk beribadah saja, melaksanakan salat malam saja, qiyamul lail saja, itu meminta keridhaan istri. Itu satu gambaran ya ketentraman, ketenangan dalam saling mendukung dalam ketaatan fi sabilillah. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana ketika saling berpisah pun saling menjaga karena Allah. Ketika tidak bersama pun yang ada adalah doa-doa agar Allah menjaga pasangannya, yang ada adalah menjaga komitmen supaya jangan sampai kemudian terlintas untuk melanggar apa yang menjadi komitmen dan akad-akad yang sudah dibangun bersama keluarga. Ini saya kira menjadi satu gambaran ya betapa sakinah, mawaddah ya rahmah ini yang belum sempat kita jelaskan nanti. Ini adalah satu hal yang terus mengisi kehidupan Rasulullah SAW dan dimulai dari harmoni itu dari sakinah ya, ketentraman yang kemudian diupayakan ya. Tadi dari menjaga ifah atau kesucian atau membangun ikatan, yang kedua kemudian menjadikan aku dan kamu itu kita ya, sampai kemudian menjadikan itminan atau ketentraman bersama ini sebagai upaya untuk ya terus ya membangun harmoni. Mas Jono sudah memberi kode untuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan dulu kepada Mas Jono. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.